Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. How do you do? I'm fine, Miss. How do you do? Great. Baik, Miss. Pretty Okay. good. Okay, this is our first meeting. And let me introduce myself. My name is Octavia Pratiwi. And I want to teach you about grammar for you for English. And I already analysis for someone that want to learning English to Ome TV. There are many problems. There are many problems that it make them very hard to communication each other in Ome TV. But the biggest problem is about grammar. And today I want to teach you about grammar. Banyak cara yang dilakukan untuk kita belajar grammar to be fast and well and study well and kita dapat belajar itu dengan cepat. Kemudian pembelajaran kita dapat pelajaran yang dipelajari bisa kita gunakan langsung di Ome TV. Nah, banyak teori dan metode belajar bahasa Inggris menurut para ahli, namun metode praktek sangat ampuh dalam belajar bahasa Inggris. Cuman ada beberapa saja, tidak semuanya efektif, walaupun guru mengajarkan mereka tentang grammar sesuai dengan metode dan praktek yang disarankan oleh para ahli, tapi belum tentu murid tersebut dapat menerima pembelajaran that we already explained to our students. Oke, belajar struktur bahasa Inggris, or we can call it about grammar. Sebelum belajar mempraktikkan bahasa Inggris, setidaknya you have to know about tenses, part of speech, noun, preposition, pronoun, and so on. But make sure you have to diajarkan, not to study alone, because it can make you tidak stabil dalam mempelajarinya. Kemudian kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang cepat dan efektif. Juga belum tentu yang kamu pelajari dengan sendiri itu bisa didapatkan dengan baik. Kemudian bahasa Inggris itu sudah pernah diajarkan dari sekolah dasar, menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas. But many people that after their learning English, they can speak English correctly, or they didn't have keberanian untuk berbicara bahasa Inggris tersebut kepada orang lain, sehingga mereka hanya diam dan melupakan bahasa Inggris tersebut. Mengapa Anda harus belajar grammar? Every language they have structure their own. Is it the same as English? Dengan mengetahui struktur bahasa Inggris akan membantu kamu memahami kosakata, vocabulary yang tidak kamu mengerti dalam satu pembicaraan. Grammar adalah jalan pintas dalam berbicara bahasa Inggris. Kamu akan bisa membuat banyak contoh kalimat lain ketika kamu sudah tahu rumusnya. Untuk memahami konteks dan arah pembicaraan seperti kapan kejadiannya dalam pembicaraan, apakah past tense atau tenses dan sebagainya. Sehingga kamu dapat berbicara
dengan baik di Ome TV tanpa harus menggunakan aplikasi Translate first. You can understand that without using a translation and so on. Kemudian and I will give you the first chapter that we can pelajari di pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech is jenis-jenis kata dalam kalimat. Banyak sekali jenis-jenis kata dan kalimat yang dapat kita pelajari. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa ada 8 part of speech. The first is noun. What is noun? Noun is kata benda atau definisinya yaitu suatu kata yang menunjukkan benda, nama orang, tempat, hewan, dan gagasan baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Can you give me example about noun? Kata benda. Yes. Like, this is table. Okay, that is correct. Benar sekali. Table is a noun. People is noun. Children is noun. You, no. And bed, pillow, and so on is it? The word is noun. Contoh lain seperti name, Atika, Rizky, kemudian Arin, Arum, Iin. That is noun also. So, jadi itu adalah kata benda. Nama termasuk dalam kata benda. Kemudian materi yang kemudian yang kedua adalah kata kerja atau verb. What is it verb? Verb is a word yang sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan. Kemudian contohnya seperti bekerja, menanam, kemudian membaca, menulis, berenang, tidur, memanggil. That is a verb. Yang ketiga yaitu adjective, kata sifat. Kata sifat adalah adjective. Jadi, kata yang menjelaskan atau mensifati benda lain adalah adjective. Apa sih contoh dari adjective? Apa sih kata sifat itu? Kata sifat. Contoh dari kata sifat seperti cantik, beautiful, lazy, thin, kemudian arrogant, kind, stingy, honest, patient, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat yaitu adverb atau kata keterangan. Kata keterangan adalah kata keterangan yaitu digunakan untuk kita menerangkan sebuah tempat, kemudian keterangan waktu, keterangan kata waktu ya, waktu dan tempat ya. Seperti they will wait me here. Mereka akan menunggu saya di sini. Di sini adalah keterangan tempat. Ya, begitu. Adverb adalah kata keterangan. Jadi di dalam kalimat mereka akan menunggu saya di sini. Di sini merupakan kata keterangan. Kemudian setelahnya itu kita akan yang kelima, bagian yang 5 yaitu preposition atau kata depan.
Preposition adalah kata yang menunjukkan hubungan antara noun and pronoun dan kata yang lainnya dalam kalimat. Contohnya adalah di atas, di bawah, di dalam, pada, di samping, di belakang. Untuk dari, di bawah, setelah, sebelum itu merupakan preposition. And if you want to know more about preposition, you can read your book or you can search in internet. Kemudian yang keenam yaitu conjunction. Suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lain. Kalimat satu dengan kalimat yang lain, dengan ungkapan satu dengan ungkapan yang lain. Contohnya ya seperti when, but, before, after, that, if, and so on. Masih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu interjection atau kata seru. Ucapan yang tiba-tiba muncul karena perasaan takut, senang, kaget, terkejut, dan kesakitan. Yaitu seperti contoh, watch out, atau awas, gitu. Oh my God, oh Tuhan, help me, itu juga termasuk dalam interjection. Kemudian yang terakhir yaitu pronoun atau kata ganti. Kata ganti seperti saya, I, you, they, we, she, he, it, itu merupakan kata ganti. Itu merupakan bagian dari part of speech. Sebelum kita mempelajari grammar yang lain, tata bahasa yang lain, kita harus menguasai dulu, yaitu part of speech. Karena ini merupakan dasar-dasar kita untuk berbicara, berbincang, berkomunikasi di Ome TV. Kita tidak akan bisa berkomunikasi jika kita tidak mengetahui dan tidak mempelajari dan menguasai part of speech ini. Nah, setelah kita menguasai part of speech, maka kita akan ke level selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tenses. Tenses ini adalah salah satu problem juga, masalah ketika kita mempelajari grammar dalam bahasa Inggris, karena banyak sekali mereka yang tidak bisa menguasai tenses. Ketika kita tidak menguasai tenses, maka apa yang kita ucapkan tidak akan dimengerti atau akan membuat mereka bingung. Nah, basic yang kita pelajari yaitu yang pertama itu simple past, present, and future. Simple past adalah itu tenses yang digunakan untuk menunjukkan kata keterangan waktu yang lalu. Kemudian present yaitu kata keterangan sekarang, apa yang kita lakukan hari ini, sekarang, saat ini. Kemudian future ini kata keterangan menunjukkan waktu akan datang. Nah, tenses ini terdapat 12 tenses, tetapi di sini kita akan fokus 3 saja, yaitu tentang simple present, simple past, dan simple future. Seperti itu. Simple future. Oke. Kemudian, first, we will explain about simple past. Simple past adalah kata keterangan yang menunjukkan waktu yang lalu. Jadi ketika kamu berbicara di Ome TV, lalu ingin menerangkan, menceritakan kejadian yang terlalu, maka kamu menggunakan simple past. Dengan strukturnya yaitu rumusnya itu plus subject plus did or verb to. Setelahnya baru verb to. Jadi subject plus did or verb to. Menggunakan simple past kita menggunakan verb to. Kemudian yang pelajaran yang kedua kita akan mempelajari simple present. Simple present yaitu kata keterangan yang kita lakukan sehari-hari, lakukan sekarang, atau yang dilakukan kita berulang-ulang kali. Itu juga bisa, kata keterangan simple past ini bisa menunjukkan suatu fakta. Jadi tidak hanya keterangan waktu saja, tetapi tentang fakta. Nah,
Simple past itu rumusnya itu yang subject plus do or does. Or does ya. Kemudian simple future, yaitu kata keterangan waktu yang kita gunakan yang akan datang atau mendatang, masa depan. Kita menggunakan simple future. Simple future rumusnya yaitu subject plus will, kemudian plus verb one. Jadi verb yang kita gunakan di setiap tenses itu berbeda-beda. Seperti simple past kita menggunakan verb to, present kita menggunakan verb one plus es, and will verb one also. Nah, ini adalah tenses merupakan salah satu problem ya dalam kita berbincang-bincang di Ome TV. Jadi kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Kemudian, grammar ini merupakan tata bahasa atau struktur bahasa yang sangat penting ya dalam suatu negara. Semua bahasa itu pasti mempunyai grammar atau tata bahasa. Bahasa Indonesia juga mempunyai. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebenarnya tata bahasanya tidak jauh berbeda. Kita hanya merubah atau mentranslate-nya, mentransfer kata bahasa Indonesia tersebut ke bahasa Inggris. Untuk kita menguasai semua materi yang kita pelajari hari ini, kalian harus mempelajari dan mengulang kembali, yaitu part of speech and tenses. Setelah kalian menguasai, maka kalian bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kalian di Ome TV. So, walaupun kalian hanya bisa basic English aja, tapi itu tidak menjadi masalah. Kalian akan meningkatkan kosakata kalian, grammar kalian akan menjadi menaikkan level kalian dalam berbahasa, belajar bahasa Inggris. Ketika kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari di Ome TV. Karena di aplikasi Ome TV, kita dapat berbicara secara langsung dengan native speaker, orang-orang asli dari Amerika, Australian, dan UK. Mereka yang menggunakan bahasa Inggris, asal dari bahasa Inggris tersebut. Jadi kalian bisa belajar lebih mendalam dan kalian akan lebih ingat apa yang kita pelajari hari ini. Karena jika kalian mengaplikasikannya secara langsung, maka kalian akan mengingatnya dan kalian tidak gampang, tidak mudah melupakan struktur bahasa Inggris. Nah, baik. Kemudian setelah struktur, kemudian cara praktis bahasa Inggris di Ome TV itu pertama kalian mencari orang-orang yang memang berasal dari yang bahasa asli mereka itu bahasa Inggris. Sehingga mereka dapat membantu kalian dalam menguasai bahasa Inggris ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari grammar gitu kan ya? Ya grammar ini kalau kalian tidak mempelajari grammar, maka kalian tidak akan tahu kalimat I itu apa. Itu termasuk apa. Kalian tidak harus juga menghafal kayak noun, pronounnya ini, adjektifnya, tapi kalian harus mengetahui bagian dari noun ini apa. Nama kalian itu apa. Kemudian pronoun, adjektif, kata-kata sifat. Nah, banyak sekali kata-kata sifat. Jadi kalian harus menghafal dan mempelajari kata sifat tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui kosakata dan kata sifat ini, itu akan sangat membantu kalian dalam berbicara, berkomunikasi di aplikasi MT. Nah, setelah kalian kemudian
Kalian mencari orang-orang yang memang mempunyai bahasa Inggris yang bagus. Jangan lupa kalian juga mempraktikkannya di rumah. Setiap apa yang kalian lakukan, kalian bisa praktikkan itu secara spontanitas, atau kalian bisa mencatat, membuat note, catatan, kata-kata apa saja yang kalian tidak tahu dan apa yang harus nanti apa yang harus saya tulis, tenses apa yang harus saya gunakan ketika saya ingin membicarakan hal-hal yang terdahulu, yang lalu, yang pernah terjadi. Gitu. Kemudian, nah setelahnya kalian bisa melakukan online chat. Nah, tidak hanya itu, kemudian karena online chat ini kan sangat penting ya, karena walaupun tidak harus di Ome TV, kalian bisa juga melakukan online chat di aplikasi lain seperti Facebook, Instagram, Telegram. Tapi akan lebih baik lagi kalian bisa menggunakannya di Ome TV. Apa sih manfaat belajar bahasa Inggris? Terdapat banyak sekali manfaat dari kemampuan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional ya. Kalian sudah mengetahui bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Artinya banyak negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka. Nah, tapi di antara manfaat belajar bahasa Inggris itu wawasan kita akan menjadi lebih luas, apalagi kita mengaplikasikannya di Ome TV. Ome TV itu banyak sekali, kita tidak bisa memilih orang yang dari mana segala macam. Nah, dia berada di luar, kita bisa mengetahui, berkomunikasi dengan mereka tentang apa saja keunikan dari negara mereka, dan kecanggihan dari negara mereka, apa sih yang menyebabkan negara mereka itu maju. Nah, kita juga bisa membantu untuk survive di wilayah yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita juga bisa meningkatkan peluang hubungan sosial kita, walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang lain. Nah, kita bisa menggunakan Ome TV ini. Dan kita bisa menggunakan grammar yang kita pelajari hari ini di Ome TV. Jadi karena COVID-19 ini kita tidak bisa mengaplikasikannya dan praktik kita secara langsung ke beberapa wilayah atau di sekitar kita, maka kita bisa menggunakan Ome TV ini. Nah, kemudian itu ketika, grammar juga sangat perlu kita pelajari karena berpeluang besar dalam dunia kerja ya, tidak hanya di aplikasi Ome TV juga kan, di dunia kerja juga bahasa Inggris masih banyak ditakuti, tetapi bukan berarti kamu harus menyerah untuk belajar kan. Nah, mengingat pentingnya bahasa Inggris untuk kehidupanmu, terutama bagi kamu yang sedang belajar untuk menggunakan Ome TV dan berkomunikasi di Ome TV, maka kamu harus bertekad, bulatkan tekad kamu untuk belajar. Nah, jika kamu masih bingung apa yang harus dipelajarin, apa aja sih, terus trik-trik apa aja yang harus dilakukan untuk menguasai grammar bahasa Inggris. Yang bisa kamu lakukan pertama adalah yaitu banyak praktik dan jangan takut salah. You have to trust yourself and practice makes perfect. So, kamu harus ingat bahwa practice makes perfect. Praktisnya itu yang pertama kamu bisa mengerjakan soal tentang grammar, seperti melengkapi kalimat, kemudian mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian melengkapi kalimat, menyusun kalimat. Banyak sekali
cara kita untuk mempraktekkan grammar yang kita pelajari, sehingga grammarnya tidak kita lupakan saat menggunakan OMTV. Nah, biasanya dalam belajar, hal yang belum banyak kamu tahu jika usahakan kamu belajar dari kesalahan yang kamu buat. Jadi ketika kamu mengerjakan soal yang ternyata kamu salah mengerjakannya, kalian tidak boleh langsung menyerah. Ini susah. Kan kalian harus mencari cara bagaimana apa kata kunci dari persoalan yang ada pada soal tersebut. Kemudian dengan melakukan kesalahan, kamu akan menjadi ingat kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, jadi kalian bisa mengoreksi dan membenarkan masalah tersebut ke kalian. Nah, sehingga kalian akan lebih lagi menguasai grammar tersebut. Nah, untuk menjadi lebih baik saat mengulang, sangat kita mempraktekannya. Kemudian, langkah selanjutnya kita harus selalu mengingat dan ingat 3 dasar tenses yang telah saya ajarkan tadi. Kenapa? Karena kamu hanya perlu mengingat bahwa ada 3 dasar tenses yang wajib kamu ketahui, yaitu past tense, present tenses, and future tenses. Future tenses yang saya ajarkan tadi. Walaupun tenses memiliki 12, tetapi yang sangat kamu wajib ketahui yaitu 3, dan kamu harus menguasai 3 ini. Dan tidak hanya mengetahui, tapi kita harus pola, strukturnya, struktur dari 3 tenses tersebut. Jika sudah, kamu tinggal mengembangkan ke bentuk tenses yang lainnya. Maka kalian akan mudah mempelajari ke-12 tenses tersebut. Jika kalian sudah menguasai dasar dari tenses tersebut, yaitu 3 tensesnya yang simple present, simple future, and simple past. Karena selain dari 3 tenses tersebut ini, mereka hanya selain dari 3 tenses ini, tenses-tenses yang lain itu akan berhubungan dengan 3 tenses ini. Nah, jadi kita harus sangat-sangat menguasai, dan wajib hafal, dan wajib kita ingat terus-menerus untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi di OMTV, sehingga kita tidak perlu berbicara asal-asalan, kemudian membuat mereka bingung apa yang kita bicarakan, seperti itu. Nah, jika kita tenses, mereka akan lebih mudah tahu pola struktur yang kita gunakan. Kemudian pahami pola kalimatnya. Untuk mempermudah, ingatlah bahwa kamu perlu menempatkan subjek di awal kalimat. Dalam bahasa Inggris, subjek itu sangat perlu dan penting berada di awal. Tetapi tidak semua kalimat itu subjeknya berada di awal. Setelah itu, posisi kedua untuk kata kerja. Jadi, kalian harus polanya itu, strukturnya atau rumusnya, kalian harus ingat bahwa subjek itu yang pertama. Kemudian, setelah subjek, kata kerja. Kata kerja. Baru posisi berikutnya ditempatkan oleh objek atau keterangan, waktu, dan tempat. Tapi, jika kalian sudah mengetahui pola ini, maka akan berkembang lagi polanya.
Polanya tidak hanya kata kerja yang bisa ditempatkan setelah subjek. Ya. Banyak sekali yang bisa saja kita langsung ke kata keterangan tersebut, tapi kita harus menggunakan to be sebagai pelengkap. Ya. Jadi kita berbicara di Ome TV, kita harus ingat bahwa subjek, yang pertama subjek, itu biasanya menggunakan pronoun seperti nama kamu, saya, kamu, dia, benda itu, dan lain-lain. Ya. Nah, subjek, kalian harus ingat saja. Kemudian kata kerja atau to be, setelahnya baru kata keterangan. Kemudian yaitu perbanyak membaca kalimat dalam bahasa Inggris. Atau kalian bisa siapkan pertanyaan sebelum memulai Ome TV untuk ditanyakan secara langsung ke native, ke orang Inggris langsung atau orang yang paham, yang sangat menguasai bahasa Inggris dalam praktek. Atau kata-kata yang telah grammar yang telah kalian pelajari, yang telah kalian ingat, memorize, kamu bisa langsung praktekkannya. Lalu kalian bisa bertanya apakah kalimat yang kalian gunakan itu tepat atau tidak. Seperti itu. Menurut studi, dengan banyak membaca kalimat, kamu dapat memahami bentuk kalimat yang kamu lihat. Selain kalian menggunakan praktek, kalian juga harus banyak membaca. Yang pastinya, membaca strukturnya, membaca tenses, kemudian membaca part of speech, dan masih banyak lagi grammar yang harus kalian ketahui. Dari membaca, kalian bisa mempunyai bayangan atau dapat lebih memahami materi yang kalian pelajari. Selain itu, kamu juga dapat belajar kosakata baru dari kalimat-kalimat yang kamu baca. Kosakata banyak. Kalian bisa. Nah, dari kalian membaca tersebut, sebelum menggunakan Ome TV, kalian bisa membuat catatan dari kata-kata tersebut, mengingatnya, kata-kata baru, sehingga bisa diaplikasikan langsung ketika kalian memainkan Ome TV. Jika kamu juga, pastinya kamu tidak boleh malas-malasan ya berteman di Ome TV. Kalian tidak boleh terpaku dengan satu orang, terfokus dengan satu orang saja. Kalian tidak harus berfokus dengan apa yang saya ajarkan, tetapi kalian bisa mencari ilmu-ilmu lain dari orang yang lebih berilmu atau lebih berpengetahuan luas di aplikasi tersebut. Kalian harus memilih orang-orang di Ome TV. Kalian harus pintar-pintar. Karena tidak semua yang berada di Ome TV tersebut bisa bahasa Inggris dan baik dan benar. Kemudian mereka belum tentu menguasai grammar. Nah, atau mereka bukanlah hanya untuk menggunakan Ome TV hanya untuk menghilangkan kebosanan mereka. Tapi tidak masalah jika mereka ingin bicara, tapi orang itu harus berbicara bahasa Inggris, karena yang kita pelajari saat ini adalah bahasa Inggris. Kalian harus fokus juga tuh. Kalian harus fokus apa yang kalian pelajari. Jika kalian belajar ingin menguasai bahasa Inggris, maka kalian harus fokus bahasa Inggris. Jangan kalian ingin bahasa Inggris, ingin bahasa Korea juga gitu kan. Dua-duanya. Jadi sedikit bingung. Kalau kalian memang orang yang cerdas, maka kalian akan cepat. Dan itu sangat mudah bagi kalian menguasainya.
tidak masalah. Tapi ya kalian yang masih kebingungan dan mungkin ini sangat membuat saya lebih kesusahan seperti itu. Buat saya lebih tidak fokus untuk belajar bahasa Inggris. Karena saya belajar bahasa lain, maka kalian harus mementingkan yang mana yang lebih dahulu kalian perlukan atau yang kalian inginkan. Bahasa apa? Nah, itu. Kemudian latihan menulis cerita, itu juga bisa. Nah, kalian mendengarkan lawan berbicara kalian di Ome TV tersebut. Kalian bisa menanyakan atau mendengar cerita mereka dan tulislah kosakata apa yang tidak kamu ketahui atau kamu bisa membuat summary-nya, topik dari pembicaraan tersebut. Itu juga bisa melatih kalian untuk lebih menguasai grammar. Cobalah untuk melatih kemampuan belajar strukturmu dengan menulis sebuah cerita dari lawan bicara kalian di Ome TV. Tetapi kan harus mempunyai waktu yang luang ya untuk menggunakan Ome TV ini. Jika waktu kalian terbatas, maka kalian hanya bisa berbicara itu hanya sebentar, tidak bisa untuk sedikit lebih lama. Cobalah buat cerita dengan memperhatikan waktu kejadiannya seperti di masa lampau, sekarang, atau akan datang. Kalian akan mana nih underline kan? Ternyata dia menggunakan kata keterangan waktu yang di masa lalu. Masa lalu apa nih gitu kan? Strukturnya ya kalau yang dipelajarin kemarin itu ada setelah subjek ada did atau verb itu berarti dia past. Nah, ini simple past kan. Nah, ini sangat membantu kalian untuk lebih paham dengan grammar, past tense gitu kan ya. About tenses gitu. Terus kalian juga bisa tahu dengan yang kalian tulis tersebut dari cerita teman bicara kalian yang berbahasa Inggris tersebut. Ternyata kalian menemukan bahwa terdapat tenses yang lain itu. Kenapa setelah ada kata ada gabungan subjek gitu ya, ada gabungan to be-nya seperti itu. Nah, kalian bisa tahu ternyata ada lebih dari 3 tenses gitu. Kalian akan lebih penasaran dan itu akan membuat kalian lebih belajar lagi, ingin lebih menguasai lagi grammar tersebut. Iya, agar kalian bisa tahu dan bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, dengan lancar dengan lawan bicara kalian di Om TV tersebut. Yang kemudian yang keenam, carilah teman yang mahir bahasa Inggris dan jadikan dia mentor. Tapi tidak bisa hanya fokus ke satu orang ya. Nah, apalagi di Ome TV kalian tidak bisa memilih orang ini gitu kan ya. Saya ingin orang ini, saya ingin dosen gitu yang ada di Ome TV ini untuk mengajar saya secara gratis. Ternyata yang kalian temui bahkan di bawah kalian yang tidak berpengetahuan luas. Jadi kalian harus punya teman yang anggap pandai bahasa Inggris atau di Ome TV tersebut yang memang mahir gitu seperti itu ya dalam bahasa Inggris. Minta dia untuk mengajari. Kamu dapat memintanya mengajarimu lewat berkirim pesan atau bisa teleponan setelah kalian yang menggunakan Ome TV. Kalian bisa bertukar Instagram dan buat chat dan kalian bisa lebih lanjut lagi seperti itu. Bisa belajar lebih lanjut lagi. Nah, tanyakan apa yang ingin kamu mengerti dari beberapa hal yang masih membuatmu bingung. Jangan malu untuk bertanya. Jika temanmu baik dan peduli, dia pasti akan mengajarimu dengan senang hati. Jadi, kalian juga harus ya
Dan yang sangat terpenting yaitu ya kalian harus membuat, dan kalian harus membuat note atau catatan apa saja yang kalian tidak mengetahui dan kenapa struktur-struktur baru yang kalian dapat agar bisa ditanyakan kepada teman kalian, kepada guru, dan sebagainya yang orang yang berpengetahuan luas. Kalian juga harus menggunakan aplikasi Ome TV ini dengan ya ketika waktu kalian luang dan tidak memiliki kegiatan yang waktu yang sibuk. Nah, kalian bisa menggunakan Ome TV ini sesering mungkin atau membuat jadwal kapan saja jam berapa untuk menggunakan Ome TV ini sehingga apa yang kalian pelajari bisa dipraktikkan langsung, kemudian bisa efektif, dan juga bisa menaikkan level kalian secara naik sedikit demi sedikit. Kamu bisa, dengan apalagi teknologi di zaman sekarang tuh sangat canggih sekali. Ya. Walaupun di Ome TV kalian bisa menggunakan di aplikasi lainnya di smartphone kalian atau maupun komputer. Kamu bisa mengecek dan memahami apa kalimat yang kamu susun dengan sudah benar. Gimana mau ya. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa ajarkan pada kalian tentang grammar untuk bahasa Inggris. Permasalahan apa saja yang kalian dapatkan sebelum menggunakan Ome TV. Oke, udah kan ya? Boy? Udah, Wak. Kok layar gue hitam ya? Ini ada mukanya. Oh, udah belum? Dan mukanya beneran. Coba tuh. Okay, that's all our material, our study today. And I think is it enough for us? And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you can understand and you can practice a lot in your home. Thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.